Banyak persoalan di dalam setiap kehidupan kita yang tidak dapat kita pahami. Tetapi kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita dan menuju hari esok yang lebih baik. Mari kita angkat satu pujian ini. Tak ku taukan hari esok. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang Halo, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sabtu 14 Mei tahun 2022 di program Secangkir Kopi Pagi. Topik kita hari ini mengangkat tentang anak muda Kristen
antara pekerjaan dan pelayanan. Dan tentu diskusi kita pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan teman dan sahabat saya, Bro Peser. Halo Bro Peser, apa Halo, kabar? Bang, luar biasa. Baik, Iya. Sudah ngopi kah pagi ini? puji Tuhan. Ngopi sama roti-rotinya. Wah, mantap, siap. Sehat selalu, Pak. Puji Tuhan sehat. Iya, oke, Bro. Eh, kita tahu anak muda Kristen khususnya di GKE itu kan kalau kita dari ibadah Minggu sore itu kan kadang-kadang banyak sekali yang beribadah di Ya. gereja EPTA ini. Nah, kalau di dalam ibadah setiap Jumatnya khusus kategorial itu bagaimana, Bro? Ya, pertama-tama shalom semuanya. Eh, Sebenarnya untuk ibadah hari Jumat, ibadah rutin pemuda ya, pemuda dan remaja sekalian ya Iya, Bang ya. betul. Remaja hari Sabtu dan untuk pemudanya hari Jumat. Nah, kalau kita melihat perbandingan, kalau kita mau bandingkan ya antara ibadah hari Minggu, khususnya jam 5 sore dengan ibadah remaja yang hari Sabtu dan ibadah pemuda hari Jumatnya, apa ya? Ya kalau dari segi jumlah sih pasti lebih sedikit sih Bang. Lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Ya mungkin banyak teman-teman pemuda yang tanda petik belum masih menyediakan waktu untuk bergabung bersama-sama baik dari remaja maupun di pemuda. Secara khusus gitu ya? Secara khususnya Iya. itu. Mungkin gitu secara ininya Bang. Oke, dari presentasi yang beribadah kategorial, itu apakah dari pemuda lingkungan atau dari mahasiswa pendatang atau memang diajak teman-temannya, yuk gabung yuk di ibadah pemuda, atau hanya orang-orang tertentu saja yang ikut beribadah di pemuda itu? Ya kalau dari segi dari presentasinya hampir berimbang aja Bang. Dari pemuda lingkungan juga ada dan dari pemuda partisipan atau pemuda pendatang juga ada. Nah kalau untuk remajanya sendiri lebih banyak dari lingkungan. Oh, lingkungan ya. Kan mereka yang lebih ada di Banjarmasin kan. Iya, betul, Kalau betul. untuk pemudanya seperti itu. Sudah hampir ini aja. Hanya kendalanya adalah kenapa jadi kurang banyak? Itu aja sih yang menjadi masalah kita. Nanti kendala yang dihadapi oleh teman-teman pengurus pemudanya khususnya. Oh, iya. Gitu. Kalau waktu zaman saya, waktu itu masih tahun-tahun 90-an sampai awal-awal 2000 itu ada namanya yang pemuda ini yang pemuda musiman. Muda musiman. Ya, jadi kan misalnya kayak contohnya mahasiswa STT, itu kan paling banyak tuh yang ikut ibadah sama kita. Nah, ketika mereka bulan 6 itu kan setelah habis ujian mereka pulang tuh. Ya. Nah, otomatis itu berdampak pada kebaktian kategorial pemuda dan juga saya lihat juga berdampak di ibadah Minggu yang sore. Apakah itu seperti itu juga? Musiman. Ya, pemuda musiman Namanya juga musiman Bang. Berarti nggak musim durian ya. ada waktunya pasti akan kembali. Jadi seperti ini, pemuda musiman itu masih terjadi sampai sekarang karena kebetulan kita ini gerejanya berdekatan dengan kampus STT. Iya. Dan teman-teman STT itu kalau yang baru, khususnya yang baru masuk, biasanya mereka tuh rajin Bang, datang ibadah di tempat bergabung sama kita di sini, sehingga pada saat mereka ada atau mereka sedang masuk pertama di Banjarmasin, itu kita sangat banyak sekali orangnya, bahkan sampai ratusan, 100 sampai 200 pemuda yang ikut ibadah itu. Nah, begitu sebaliknya ketika sudah musim libur Liburan. ya, musim libur, kita langsung drastis. Drastis. Yang tadinya dari Hampir separoh 100 ya. bisa tinggal 20 orang. Yang sisanya ada. Itu benar-benar terjadi sampai sekarang Bang, untuk Oh, musiman. sekarang. Kalau dilihat ya, waktu kami masih tahun 94 ke 96 itu pemuda lingkungannya aktif banget. Nah, apakah di sekarang ini pemuda lingkungan itu bisa aktif atau mereka tidak aktif di kegiatan ataupun di ibadah pemuda Iya. yang lingkungan?
Yang lingkungan ya Bang ya, kita ada Kita ada 11 lingkungan. ya, Kana sampai Bethlehem. Ya, dari ke-11 lingkungan ini mungkin kalau saya juga melihat dulu ya, history dari pemuda sebelumnya zamannya Abang dulu memang kalau mau dilihat presentasi lebih aktif dulu Bang, lingkungannya ketimbang semakin ke sini, semakin sekarang gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya mungkin keterlibatan dari pemuda-pemuda lingkungannya sendiri, sama mungkin juga kurang optimalnya dari teman-teman pengurus jemaatnya untuk Di pengurus di lingkungan itu ya, ya untuk bisa lebih, ayo gabung ke pemuda gitu ya. ya pernah dulu seingat saya pada saat saya ketua muda ya Bang ya, ketua pemuda kita juga mengoptimalkan supaya pemuda lingkungan ini bisa lebih banyak dan lebih aktif ke pemuda jemaat. Kita menjadikan pemuda lingkungan ini salah satu jadi koordinator di kepengurusan kita. Nah harapannya dengan mereka menjadi koordinator kita jadi tahu gitu kondisi apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi oleh lingkungan. Bahkan strategi ini kita jadikan bukan orang yang hanya sebagai anggota biasa di lingkungan, bahkan dia bisa sebagai ketua pemuda lingkungan yang akan masuk ke kepengurusan kita di pemuda jemaat. Nah harapannya itu supaya kita tahu apa sebenarnya kebutuhan dari lingkungan, apa yang harus kita lakukan supaya ada kolaborasi antara pemuda jemaat sama pemuda lingkungan gitu. Artinya kita harus turut ambil bagian juga apa harus kita lakukan gitu untuk pemuda lingkungan supaya pemuda lingkungan bisa ya lebih aktif, lebih banyak kegiatan. Begitu sebaliknya, mereka juga mendukung kita di pemuda jemaat. Karena pada intinya sebenarnya pemuda jemaat ini ada karena adanya Lingkungan. lingkungan. Betul. Tapi kalau saya lihat ya dalam beberapa tahun terakhir itu di berita jemaat kita itu untuk ibadah kategorial di pemuda lingkungan itu hampir tidak ada. Mungkin karena pandemi ya. Tetapi sebelum pandemi, anggaplah kita tarik mundur lagi ke tahun 2019, 2018, 2017, itu yang lebih aktif, lebih banyak ibadah di lingkungan itu adalah dari lingkungan Zaitun sama Siloam. Mungkin karena faktor karena rumahnya berdekatan, salah satu. orangnya banyak di sana. Tetapi di lingkungan lain, misalnya kayak contoh Kana, Bethesda, Sinai, Sion, bahkan yang lain itu mereka sampai dalam 1 tahun itu pun kadang-kadang memang tidak pernah ibadah pemuda ya. Betul. Berarti memang mendal kayak suatu yang mungkin susah juga sih ya kita mencari rumusan yang bagaimana sih sekira kita bisa mengaktifkan anak-anak muda di lingkungan kan. Karena kan kalau tadi dibilang kan pemuda jemaat ada karena ada pemuda di lingkungan. Ya. Nah, dan yang saya tahu juga ketika mereka tamat SMA itu kadang-kadang mereka kuliah keluar. Jadi kadang-kadang juga nggak masuk ke di kuliah di Banjar. Yeah. Jadi ada tren kayaknya kalau aku kuliah di Jogja, aku kuliah di luar kayaknya aku lebih bangga kayak gitu. Ada suatu prestise yang seakan-akan aku loh tamatan ITS, aku loh tamatan UGM. Udah kayak ada stigma seperti itu ya sepertinya ya. Tetapi ketika mereka ditempatkan di daerah, kuliah di daerah, tamatan kampus A, universitas A, kayaknya kurang begitu menarik bagi mereka ya. Betul itu Bang. Jadi akhirnya itu pun berdampak dengan pelayanan pemuda akhirnya ya. Akhirnya ya itu tadi kita akhirnya berharap dengan pemuda yang dari luar daerah datang ke sini kuliah, yang kebetulan orang Kristen, mereka aktif di daerahnya, mencari keaktifan di mana, akhirnya mereka gabung di sini. Betul. Jadi kita tidak bisa menekankan di lingkungan juga nih sepertinya ya. Memang PR juga sih bagi kita bagaimana orang tua nih khususnya ya, agar anak-anaknya untuk bisa di Banjarmasin aja gitu loh. Kan kayak Unlam juga bergengsi kan, kampus-kampus kita sekarang kan sudah istilahnya yang di Banjarmasin nggak kalah juga yang sama yang di luar kan. Jadi kenapa harus keluar kalau di daerah sendiri kita juga lebih ini kan, selain kita hemat biaya ya kan, ongkos dan lain sebagainya kan kalau di luar.
Nah, yang sekarang yang menjadi apa ya, kayak dilema ya bagi saya sih. Oke lah, yang masalah yang kuliah tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan pemuda yang sudah bekerja? Nah, kira-kira mereka itu kalau sudah bekerja tuh gimana presentasinya dalam pelayanan di dalam kepemudaan itu, Profesor? Menarik ya Bang ya. Iya, betul. Karena saya juga bergabung di Pemuda di 2010. 2010. Saya bergabung di Pemuda dan pada saat itu saya sudah bekerja juga. Sudah bekerja. Menurut saya apa ya yang membuat seseorang itu bisa aktif khususnya di Pemuda dengan pekerjaan itu tergantung cara orang itu sendiri, personal orang itu sendiri. Artinya apa? Kembali ke pribadi orang itu. Kalau misalnya si pemuda ini mempunyai mindset bahwa ibadah persekutuan khususnya pemuda itu adalah salah satu dari kebutuhan dia, maka pasti dia akan memberi ruang atau memberi waktu untuk bisa aktif ke ibadah itu. Nah, sementara untuk pekerjaan, ya namanya juga pekerjaan. Namanya juga pekerjaan berarti dia sesuatu yang harus dia kerjakan dan selesaikan. Sehingga kalaupun terjadi benturan antara pekerjaan dengan ibadah, pasti dia akan memilih bekerja. Pasti dia pilih bekerja, tidak mungkin dia akan saya nggak kerja deh, ibadah Karena aja. masalah cuan kan jadinya. Cuan. Banyak dampaknya. Dampaknya. Kalau cuan nggak ada cuan nggak bisa makan. Iya. Nggak bisa beli HP. Itu Bang ya. Jadi Mereka mereka sekarang kan kalau sekarang ya Bang penampilan lebih penting kan. iya betul. Isi belakangan. Isi belakangan. Luar Yang biasa. penting ini loh. Saya kerja di sini. Wah. Tapi ya itulah sangat disayangkan sekali ya kalau orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Padahal kan ketika ketika mereka lebih banyak pelayanan, mereka istilahnya kayak yang dibilang di salah satu kitab Matius kalau nggak salah. Carilah dulu kerajaan Allah, makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu kan berarti Tuhan ini udah janji kepada kamu gitu loh. Inyong, kamu benar-benar pelayanan di ladang aku, nanti rezeki kamu akan aku kasih. Misalnya gitu. Profesor, kamu benar-benar dong pelayanan, nanti aku kasih. Istilahnya kan kayak gitu kan, kata Tuhan. Tetapi mereka lebih mencari cuannya dulu kan. Jadi bukan kerajaan surganya dicarinya. Nah, itu jadi ada mindset yang mungkin yang mereka harus harus mereka putar balik lagi. Yang dari tadi mencari cuan dulu baru mencari kerajaan Tuhan kan. Salah, harusnya cari dulu kerajaan Tuhan, keselamatan dulu baru tujuan mengalir. Bonus. Iya, betul. Oke, dari itu kalau sekarang program kerja dari pemuda sekarang sama remaja itu kira-kira sasarannya kemana ya untuk tahun ini 2022 ini? Ya. Pertama, karena kebetulan saya untuk 2021 Bang ya sampai 2025 ya periode kita, saya ambil bagian menjadi salah satu pembina dari remaja dan juga pembina untuk pemuda. Nah, untuk sasaran daripada program kerja kita untuk jangka pendeknya khusus 1 tahun ini memang semuanya fokusnya adalah kepada internal kita. Internal pemuda. Kenapa? Karena kita ini sedang masih dalam suasana setelah COVID dan COVID masih belum selesai ya Bang ya. Kita 2020 itu benar-benar kegiatan itu down semua. Kegiatan di kategorial kita remaja dan pemuda, dan baru sekarang di 2022 mulai jalan lagi. Nah, untuk jangka pendeknya ini kita lebih kepada internal kita. Lebih ke internalnya berarti hanya orang-orang dalam kita di remaja dan pemuda kita. Kepengurusannya ya. Ya, di kepengurusannya juga. Nah, sehingga yang kita optimalkan adalah kegiatan-kegiatan rutin. Salah satunya yang menjadi fokus kita adalah ibadahnya itu sendiri, ibadah rutin. Ibadah rutin bagaimana membuat ibadah yang tanda petik bisa membuat menarik dan merasa mereka nyaman gitu dalam mengikuti ibadah. Sama di remaja seperti itu, pemuda juga seperti itu. Namun itu harapan yang kita inginkan dalam 1 tahun 2022 ini.
Tapi sekali lagi harapan ini banyak sekali tantangan, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi Iya. di dalam kita menjalankan itu. Bang. Jadi Karena ada juga kendala-kendala yang kadang-kadang kan orang tua kan kadang-kadang ketakutan juga nih kan. ada juga. Kalau anakku terlalu bermain di luar, kadang-kadang nanti nggak pakai masker atau dan sebagainya. Wajar. Ya wajar ketakutan itu kan. Iya. Karena taruhannya nyawa nih kan. Iya. Apalagi remaja pemuda ini susah Bang. Ya, iya betul betul. Jadi kalau sudah jarang ketemu tuh, Iya betul. Prokesnya kurang gitu. prokesnya jadi kurang. Iya betul betul. Oke bro, dari program itu waktu saya ketika saya dulu masih aktif di kepemudaan, itu kan kita ada metode yang kita dapat itu dari kemarin itu kunjungan dengan pemuda GPIB Balikpapan tahun 2002 itu ya. Mantap. Nah dari situ awalnya sih kita dulu itu kita ibadahnya cuma satu arah, nggak ada metode, cuma satu arah. Akhirnya kita coba bekerja sama nih dengan pemuda GPIB Balikpapan tahun 2002, kita bentuk tim, kita berangkat ke sana, terus kita dapat 4 metode yang diadopsi dari mereka. Yang pertama tadi ibadah satu arah, ibadah dua arah, games, dan worship, pujian, full pujian. Nah itu dari 2002 sudah kita praktekkan di sini nih di pemuda, dan itu jalan bagus aja. Nah apakah metode ini masih dipakai sekarang, Profesor, di kebaktian pemuda dan remaja? Ya, untuk metode ibadah kita untuk remaja dan pemuda, keempat metode itu masih kita pakai, Bang. Keempat metode itu masih kita pakai, dan ada beberapa metode tambahan juga sama variasi. Seperti misalnya untuk ibadah khotbah ya, khotbah yang biasanya satu arah, kita juga memvariasikan dengan khotbah dua arah. Dua arah ini misalnya si narasumbernya pendeta misalnya memberikan khotbah, si pendeta boleh menyampaikan pertanyaan kepada Jemaat. kita, kepada remaja atau yang pemuda. Begitu sebaliknya, pemuda remaja bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber pendeta, ya. narasumber atau pendeta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada tanda kutip ada talenta untuk seperti berkhotbah, bercerita sesuai dengan almanak nas yang ada pada saat itu kita ibadah, untuk boleh Mengeksplor. ya boleh tanda petiknya itu berkhotbah juga Ya, gitu, berkhotbah. menyampaikan dengan durasi waktu yang sudah kita tentukan. Yang pada akhirnya nanti tetap narasumber utama atau pendeta yang akan menyimpulkan, menutup dan menyimpulkan dari Ya, khotbah. Itu yang untuk metode khotbah. Kemudian untuk metode kesaksian dan pujian juga kita tambah variasinya dengan hanya pujian. Jadi benar-benar full worship. Ya. Hanya nanti di celah-celahnya sebagai prolognya kita baca Alkitab gitu. Jadi mengalir gitu. Gitu. Kemudian untuk metode diskusi tetap kita pakai, dan metode games juga kita pakai, Bang. Kemudian metode-metode yang kita tambahkan itu, kita juga pernah mengadakan ibadah taizé, bekerja sama-sama teman-teman STT yang sudah pernah mendalami untuk ibadah itu. Sama kita juga bedah film, Bang. Jadi kita nonton film bersama, lalu kita bedah bersama-sama. Kita cari apa sih maknanya untuk kita sebagai remaja pemuda. Itu sih metode-metode yang kita variasi sekarang. Selain itu untuk kebaktian Padang kayak retreat tuh masih ada nggak ya di sekarang ini akan dilaksanakan, atau memang masih dalam wacana aja? Kalau kayak retreat, ibadah Padang, misalnya kayak dalam rangka Paskah atau dalam rangka Hari Pemuda nanti kan bulan Agustus, apakah ada wacana seperti itu? Misalnya kita kebaktian retreat nih, biar lebih dengan alam dan firman Tuhan tuh biar lebih menyatu dengan kita gitu. Apa ada seperti itu nanti? Suasana baru lah. Iya, suasana baru. Kalau kita tiap Jumat kan datang, ini aja. Datang gereja lagi. Gereja aja. Ya, untuk ibadah Padang atau ibadah retreat, setiap tahunnya kita selalu ada program. Selalu ada ya. Selalu ada ibadah. Terlepas nanti bisa dilaksanakan atau tidak. Rasanya untuk program sendiri kita dalam 1 tahun itu malah dua kali melaksanakan retreat. Harusnya. Iya. Retreat. Untuk pemuda, untuk 2021 kebetulan sudah dilaksanakan, Bang. Rasanya
Baru-baru aja Bang, setelah pandemi ini kita di 2022 ini entah bulan Pasca tadi ya. April, ya pasca dalam rangka pasca betul. Nanti kita retreat ibadah Padang bersama pemuda. Nah itu. Jadi setiap tahun pasti ada. Oh ada ibadah ya. Padang. Jadi kan itu kan maksud guna untuk ibadah Padang retreat itu kan untuk menambah keharmonisan kita di dalam dengan sesama kawan-kawan. Iya. Biar lebih harakat di orang Banjar itu kan. Bujur benar. Biar lebih enak gitu loh bawaan. Jadi ketika kita pelayanan kita pun enak. Nyaman Jadi, bagaimana. Nyaman bagaimana. Oke bro. Ini bro. Dulu waktu saya masih aktif itu ada program LDKG, latihan dasar kepemimpinan gereja, dan LKG, latihan kepemimpinan gereja. Itu kemarin pernah kita laksanakan mulai awalnya itu tahun 2005. Saya terakhir sampai 3 tahun 2007. Setelah itu saya tidak mengikuti lagi, mungkin karena sudah pensiun ya kali ya. Nah, Banyak nih Bari, cuan-cuan pensiun. Upah bekerja. Iya. Sorry. Cuan. Itu kan kalau waktu kita masih praktekkan itu kayaknya sangat bagus itu ya, karena itu kan latihan dasar kepemimpinan gereja. Jadi kawan-kawan diajak untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya, Betul. firman Tuhan dan pelayanannya. Jadi mereka lebih fokus. Jadi mereka datang ke gereja itu nanti pada intinya bukan hanya untuk main-main, tapi mereka ada kerinduan. Betul. Aku rindu untuk datang nih beribadah, tapi bukan aku rindu, aku pengen ketemu Bro Fraser, aku pengen ketemu Bro Stephen. Nah, jadi ada kawan-kawan enggak, tapi memang murni untuk Tuhan. Nah, jadi itulah kemarin kita melaksanakan program LDKG dan LKG. Apakah setelah saya keluar itu kawan-kawan di kepemudaan masih aktif melaksanakan itu atau tidak ada lagi? Saya jadi rindu Bang. Wah, jadi rindu. Oh, Jadi bisa nih rindu. di program Karena nih. Pernah soalnya. Jadi begini Bang. Di Wisma Sikar ya itu dulu ya. Ya, ketika kalau kita sebut program saya itu sangat baik sekali, sangat baik sekali, karena benar-benar memberikan Motivasi bekal dasar saya bilang untuk pemuda, karena ini untuk kita ini kan semuanya adalah pemimpin. Iya, betul. Baik itu ya kalau kita belum jadi pemimpin perusahaan, belum bisa cari cuan banyak, berarti kita memimpin diri kita sendiri dulu setidaknya. Nah, latihan dasar kepemimpinan gereja ataupun latihan kepemimpinan gereja itu buat saya pribadi itu sangat penting sekali harusnya. Seingat saya ketika saya menjadi bagian dari pengurus pemuda ya, di setiap program kita selalu ada Bang. Dari 2010, 2011, 2012, 2013, bahkan sampai akhir 2015 satu periode itu LDKG sama LDK itu selalu ada di program kerja. Namun entah mengapa, mungkin saya lupa sudah Bang. Sudah lupa Entah ya. mengapa kok nggak bisa dilaksanakan. Tetapi sempat dilaksanakan Bang dulu satu kali, itu di tahun 2012 kita melaksanakan di Wisma Berea di Wisma Sikar. Wisma Sikar Banjarbaru. Oh, sebentar LDKG kita 2 kali sempat melaksanakan Bang. Rasanya 2011 kita masih sempat melaksanakan juga. 2011 itu kita di Banjarbaru yang samping dokter Yang ke daerah Cempaka tuh ya. Universitas Kedokteran tuh apa di sebelah itu? Yang Katolik, rumah Katolik tuh. Wisma Sikar. Yang di ininya, di jalan rayanya. Apa ya? Saya ingatnya pernah di situ atau mungkin saya lupa. Tapi yang pasti di 2012 kita ada melaksanakan. Yang itu yang benar-benar saya ingat. Nah, kenapa saya bilang saya rindu ketika mendengar pertanyaan Abang tadi LDKG atau LKG sudah masih pernah dilaksanakan atau ada. Itu benar-benar sesuatu yang bisa saya bilang bisa membuat saya ada seperti ini sampai sekarang ini gitu. Kenapa? Karena selain kita hanya seperti yang Abang bilang tadi, selain kita hanya sekedar berkegiatan, ada banyak materi-materi yang akan disampaikan di sana terkait dengan kepemimpinan kita. Ini benar-benar sesuatu yang asik sekali gitu. Karena satu, kita benar-benar bersama sama teman-teman, bahkan minimal satu malam Ya, gitu. satu malam. Sabtu Minggu Sabtu biasanya Minggu. kan. Nah, itu jadi
sangat disayangkan sekali sebenarnya kalau tidak bisa dilanjutkan itu, apapun kendalanya. Nah untuk sekarang itu di program kerja sudah tidak ada Bang. Oh, sudah Untuk dihilangkan. sekarang sudah tidak ada di program kerja untuk di pengurusan kita yang baru ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan tinjau lagi ini kan kita program setiap tahun ya, setiap tahun kita akan coba tinjau lagi harus bagaimana program kerja yang seperti ini gitu, yang LDKG sama LKG. Nah, apakah memang sudah tanda petik itu nggak bisa dijalankan atau karena masalah kendala suatu kendala saja gitu, atau hanya karena kondisi pemuda aja gitu. Ya, mungkin itu Bang Yang membuat ini ya jadi terhenti. Iya. Ya, sebenarnya sih bagus ya kalau kita tetap menjalankan program ini dengan harapan kita yang pemuda-pemuda yang tadi yang nggak tahu cuma asal datang ibadah, Betul. tapi mereka akhirnya terisi gitu loh. Betul. Mereka setelah terisi kan itu bisa berakar. Betul. Nah, berakar mereka nanti juga akan menularkan ke yang lain. Iya. Mereka bertumbuh dalam iman. Ya, saya harap sih kawan-kawan di kepengurusan yang ini bisa lebih mencanangkan lagi program itu. Mungkin kalau nggak sempat tahun ini ya tahun depan masih ada waktu, sehingga pelayanan kita untuk pemuda-pemuda GKE ini lebih bermutu, lebih dapat gitu loh. Jadi mereka kerinduannya itu memang untuk Tuhan, bukan untuk gerejanya gitu. Karena gereja ini kan cuma hanya sebagai bangunannya aja kan. Yang sebenarnya gereja yang kita cari itu ialah gereja yang hidup, tubuh kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melayani orang di sekitar kita? Betul. Itu kan kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi istilahnya sesuatu yang tidak terpakai. Karena kan kata Tuhan, jadilah garam dunia. Jika garam itu tawar, kamu akan dibuang orang dan diinjak orang. Jadi kita harus bisa mengasinkan. Nah, jadi bagaimana? Dari situlah kita sebagai anak muda harus bisa selalu menyupport diri kita sendiri, menyupport teman-teman dalam satu tim agar mereka lebih bisa kerjasama di dalam pelayanan. Oke, baik, Bro. Bang, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, bisa nggak saya minta cikal bakal bisa ada dulu program ini Bang, program latihan dasar kepemimpinan gereja sama LKG itu di program Abang ketika dulu menjadi itu ya? pengurus pemuda. Mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa kami teman-teman pengurus yang baru mungkin mulai pikirkan lagi apa sih sebenarnya yang selain tadi tujuannya kita supaya tidak ke gereja hanya sekedar bertemu gitu, tetapi ketika kita gereja adalah kita ingin bertemu dengan Tuhan gitu, benar-benar ingin puji Tuhan. Mungkin bisa di cikal bakal LDKG dan LKG ini awalnya itu kita kerjasama dengan Perkantas. Nah, kebetulan dulu anggota kita ini yang ikut ibadah pemuda orang-orang Perkantas. Jadi di Perkantas itu mereka ada tim yang memang khusus untuk pembinaan. Nah, karena pada saat itu kita lagi rame-ramenya nih ya kan, dari Balikpapan terus program ini jalan, jadi ada sesuatu yang menarik gitu loh. Nah, akhirnya ditawarkanlah. Dulu yang menawarkan itu Bro Bambang Loreno. Nah, Bro Bambang Loreno itu kan dengkotnya Perkantas tuh. Nah, jadi beliaulah yang mengajak join. Yuk kita gabung. Nah, akhirnya terjadilah program LDKG dan LKG ini. Memang dari situlah kami dapat materi-materi yang luar biasa. Yang dulunya kami nggak tahu jadi tahu gitu. Nah, kalaupun misalnya ke depannya nanti, kalau misalnya kawan-kawan pemuda EPATA mau itu, coba nanti untuk materi-materinya sama teman-teman dari Perkantas. Saya rasa sih mereka aktif juga masih. Nah, masih itu jadi sih, ya. masih. Nah, kalau dari kami sendiri, itu kan Bro Peser tahu, kita ada alumni pemuda EPATA kan. Nah, di alumni pemuda EPATA ini sebenarnya ceritanya seperti ini gitu loh. Dari SAA, SPR, SPP sampai SPB. Nah, tapi sebelum ke SPB, mereka masuk di alumni. Gitu. Masuk dulu nah, ya. di alumni. Nah, gitu ya. Jadi pengantar masuk iya, ke SPB. pengantar ke SPB. Nah, jadi di alumni ini sendiri sebenarnya memberikan
Karena kan di alumni ini kan rata-rata yang udah menikah, ada punya Ya, anak. Nah, dari punya anak-anak inilah nanti yang akan kita bina. Ya, ya. Nah, mereka agar lebih aktif lagi nih di pelayanan. Pertama dari sekolah minggu. Yap. Nah, dari sekolah minggu nanti kita aktifkan lagi di Remaja. dari remaja naik ke pemuda. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada tongkat estafet Siap. yang harus yang harus dipegang gitu loh. Jangan nanti ketika setelah bekerja berumah tangga udah hilang, Udah hilang. nggak tahu lagi dengan dunia pelayanan. Iya. Nah, tetapi dengan adanya wadah di alumni pemuda ini, itu mereka bisa lebih lebih enak. Jadi welcome Ya, ya, di ya. pemuda gereja. Alumni ini kan terbentuknya di tahun 2012. 2012. Nah, sampai sekarang. Nah, jadi istilahnya memang kita hampir 10 tahun ini kita cuma arisan. Oke. Nah, arisan-arisan, tapi kita juga sambil memikirkan bagaimana sih perkembangan dari gereja kita ini biar lebih baik lagi. Contoh salah satunya yang sudah terlaksana itu adalah pengadaan sound system. Oh. Nah, itu kan iya. kemarin itu kan dari alumni pemuda Iya, tuh iya, ya. iya. Nah, kita bagaimana sound system kita nih kok kayaknya jadul banget deh dulu kan. String storing dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya dari kawan-kawan alumni, gimana kalau kita beli sound system baru nih? Nah, akhirnya disitulah kita sama-sama kerjasama dengan gereja menyupport. Nah, sampai sekarang lah kita bisa menikmatinya gitu loh. ya. Nah, itu. Jadi kan dari situ juga terbentuknya juga tim-tim multimedia. Ya. Nah, multimedia ini pun juga akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk di gereja Siap. pelayanannya. Jadi saya harap sih kalau yang misalnya kawan-kawan pemuda, alumni pemuda EPATA ya, yang dulu pernah gabung, yang sudah berkeluarga, bingung mau kemana, yuk gabung sama kami di pemuda alumni. Grup alumni, Ya, ya. di grup alumni ini pun ada koperasi. Ada koperasi. Iya, ada koperasi. Jadi koperasi untuk saat ini masih simpan pinjam. Tapi kita berusaha untuk lebih increase lagi, kita tingkatkan lagi nanti mungkin ke usaha ya. Oke. Nah, dari usaha itu nanti bisa memberikan pekerjaan kepada anak-anak di alumni itu. Jadi istilahnya lapangan pekerjaan ini sudah ada nih. Ya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Oke. Nah, tapi saya berharap ke depan Tuhan memberkati koperasi ini sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Amin. pemuda-pemuda kita. Luar Jadi biasa. iya, itu harapan kita. Iya. Harapan tuh harus tinggi. Harus tinggi. Harus cita-cita harus tinggi. Harus tinggi, iya. Jangan pesimis. Iya. Kita yakin kata Tuhan apa? Carilah dulu kerajaanku. Iya, betul. Maka semua akan kutambahkan kepadamu. Nah, begitu. biasa, mantap. Jadi seperti itu ceritanya. Oke. Dari LDKG sampai yang ke alumni tadi. Oke, thank you Bang. Ya, sama-sama. Dengar sama teman-teman Iya, dan mudah-mudahan. menjadi salah satu poin juga yang bisa kami diskusikan lagi tindak lanjut lagi terkait dengan salah satu program yang luar biasa ya. Iya, saya harap sih LKG itu dihidupkan lagi sih. Kalau misalnya nggak bisa sempat tahun ini, ya direncanakan juga. Jadi tahun depan awal sudah mulai jalan gitu loh. Memang sih enak-enaknya tuh pas ketika mendekat Paskah. Nah, mendekat Paskah kan itu enak tuh. Jadi ada waktu libur, ya betul. Jadi bisa lebih lebih nyaman gitu loh. Karena kan kadang-kadang yang ada yang sekolah juga kan. Iya. Jadi kan bisa gabung. Kalau misalnya LDKG itu kan memang Sabtu Minggu 2 hari aja materinya. Tapi kalau LKG itu harus dari hari Jumat. Hari Jumat ya. Karena 3 hari materinya berat sih. Iya. Tapi ya itu berat bagus gitu loh. Karena memang latihannya sudah. Iya. Bukan masuk ke intinya itu Iya, kan, dari masuk latihan intinya dasar sudah. langsung ke latihan kepemimpinan. Iya betul. Oke, Bang, thank you. Iya sama-sama. Nah bro, sekarang yang jadi pertanyaan saya berikutnya ini adalah bagaimana dari kita ya istilahnya profesor sebagai yang masih aktif di kepemudaan juga untuk bisa menarik kawan-kawan yang tidak aktif baik di lingkungan ataupun yang istilahnya yang mereka hanya sekedar belang kambingan kata orang kan. Iya. Ketika rame datang, Iya. ketika nggak rame nggak datang. Kira-kira ada trik khusus nggak untuk mensiasati sehingga mereka lebih betah di dalam pelayanan di pemuda EPATA ini? Gimana bro? Iya. Sebelum saya menjawab itu Bang Lah, saya jadi teringat kalau hari Natal Bang. Paskah ada perjamuan kudus, Iya. itu penuh gereja Bang. Iya, betul. Tiap jamnya penuh. Begitu juga
Natal ya. Natal. Natal itu Setiap jam penuh. Jadi setiap jamnya penuh itu. Kemana nih kalau jam-jam biasanya gitu? Hilang. Hampir separohnya udah hampir 70% hilang ya. Jadi ini benar-benar tantangan ya. Sekaligus kalau tidak ada seperti ini tidak menarik juga sebenarnya. Iya, Karena betul. ada ini maka menarik gitu. Sehingga dalam hal ini memang perlu kerendahan hati dari pengurus ya, dari pengurus pemuda utamanya ya. Kenapa pengurus pemuda? Kenapa pengurus remaja? Karena mereka ini adalah pionnya, yang menggerakkannya, yang Motornya menggerakkan ya? dalam artian ya mereka yang memikirkan oh kita harus melakukan apa, kita harus kegiatan seperti apa, oh, bentuk kegiatan kita apa, itu supaya tanda petik kayak menarik gitu kan, sehingga mereka ketika datang tidak hanya menarik, ketika mereka datang mereka juga merasa nyaman gitu. Iya, betul. Sehingga ketika mereka sudah ikut beribadah sekali, mereka berikutnya pun tidak usah diundang lagi, mereka akan datang. Karena apa? Kesan pertama mereka itu enak, menarik, nyaman. Nah, jadi untuk strategi ya atau cara kita untuk saat ini ya yang sedang berlangsung ini, teman-teman pengurus pemuda dan remaja, kita coba apa ya, karena beberapa waktu yang lalu kami ada rapat, sebenarnya ada rapat pertemuan pengurus pemuda, ada rapat, memang ada masalah-masalah klasik Bang. Masalah klasik ini kenapa saya bilang selalu masalahnya itu komunikasi, koordinasi, itu aja masalah sebenarnya yang ada di organisasi kepengurusan gitu. Nah, saya bilang ayo kita coba petakan lagi masalah kita ini apa sebenarnya. Jangan sampai masalah ini sebenarnya masalah kita sendiri gitu loh. Kita nih lagi ribut-ributnya ngurusin orang lain, tarik sini, tarik sana, yang salahnya tuh kita gitu nah. Saya bilang kebetulan nih karena baru akhir bulan kemarin ya, akhir bulan April ya kita rapatnya, dan sekarang lagi proses eksekusi. Saya dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi dengan pengurus. Jadi saya bilang coba kita petakan lagi masalah kita di pengurus, masalah kita ini apa, bisa nggak kita benahin ini masalah ini. Kalau kita tidak bisa benahin, ya berarti satu-satunya adalah ganti pengurus dong. Iya, betul. Kan buat apa pertahankan pengurus kalau misalnya tidak mau memperbaiki diri gitu kan, Iya, mau memperbaiki diri. Jadi saya bilang intinya kita petakan masalah kita cari solusi bersama-sama, bisa nggak kita jalankan solusi ini. Kalau tidak bisa ya itu saya bilang berarti kita nggak cocok bekerja sama. Lebih baik kita, karena saya ingat dulu abang rasanya pernah bilang lebih baik sedikit bang pengurus tapi berjalan daripada banyak tapi tidak jalan. Saya sangat setuju dengan kejadian seperti itu gitu. Kalau banyak itu tidak jalan itu sangat ini. Kenapa? Karena setiap pribadi atau emosi seseorang itu ke kita dalam satu organisasi itu menular bang. Jadi kalau satu orang tidak aktif tanpa alasan apapun, tidak aktif, itu akan menular ke teman-teman yang lain. Kalau tidak cepat diselesaikan, sehingga apa? Yang lain-lain juga akan jadi kalau misalnya lambat datang, yang lain juga akan lambat datang. Jadi ogah-ogahan jadi. Iya, menular dia ikut. Nah, sehingga perlu ini yang sangat penting kita perbaiki dulu, yaitu petakan masalah kita, cari solusinya, bisa kita jalankan solusinya, kelar. Nah, setelah itu selesai, baru kita melangkah ke pemuda pada umumnya. Intinya adalah kita ini membuat nyaman orang itu. Jadi salah satu membuat orang nyaman itu adalah kepedulian kita. Nah, mulai sekarang kami sudah mulai dari minggu kemarin, ada namanya, saya lihat ide mereka, ide teman-teman dari pengurus, ada namanya satu petugas nih, salah satu petugas. Aduh kok di ujung-ujung mulut gitu mau keluar nggak tahu namanya itu. Pengkaderan, namanya pengkaderan. Bang. Jadi pengkaderan ini salah satu tugasnya itu adalah melakukan pendekatan ke teman-teman yang baru pertama kali beribadah atau baru 1-2 kali beribadah gitu. Melakukan pendekatan seperti apa? Melakukan komunikasi ringan aja sih, misalnya kayak menyapa ini segala macam karena dia baru gitu ini kita lakukan harapannya sih ya supaya mereka merasa bahwa ada perhatian dari kita gitu, ada kepedulian dari kita. Nah kemudian salah satu lagi dari tugas dari pengkaderan ini personal ya, kita personal. Jadi memang kayak mengingatkan ada ibadah itu nanti dia yang mengingatkan di media sosial kita itu. Bahkan
kita berikan tugas khusus kalau perlu menjapri pun nggak masalah, nelpon pun boleh. Dengan ketentuan misalnya ya kami tetap berusaha perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki. Karena banyak fenomena bang, kalau itu dibalik itu nanti bisa salah persepsi. Nah itu yang salah satu yang menurut saya kalau ini kita jalankan seefektif mungkin, lalu kita evaluasi hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan yang sekarang itu ibadahnya 20-30 bisa lah 50 ke atas lagi gitu untuk mudah-mudahan itu. Kita nggak usah terlalu besar lah targetnya dulu. Minimal kita 2020 ini ya jangan kurang dari 50 lah pemuda ibadah itu. Nah, dengan cara seperti itu. Coba peduli dulu gitu Bang. Iya. Peduli dulu. Gini tuh Bang. Apakah nggak ada yang sistem misalnya kayak gini? Satu orang beribadah, mau datang ibadah harus membawa 2 orang gitu. Nah nanti setelah yang 2 orang ini kan misalnya ini baru nih, nah nanti mereka dikasih hadiah gitu loh, mungkin selip Alkitab kah, apakah, yang jadi seakan-akan kita memberi kesan tuh yang baik gitu loh. Ih, aku beribadah di sana, aku diperhatiin banget, aku dapat hadiah selip Alkitabnya bagus banget. Jadi ada semacam mindset, istilah kata orang tuh kita nabung dulu nih sama orang ini, kita kasih. Nah akhirnya dia betah dengan pelayanan kita gitu loh. Nah, apakah ada seperti itu yang akan diterapkan nanti di kepemudaan? Ya, metode itu sangat bagus dan pasti pasti menarik sebenarnya kalau dilaksanakan. Saya ingat dulu memang pemikiran seperti itu udah ada keluar dari teman-teman pengurus ya untuk sistem seperti itu. Bahkan sistem satu arah saling menjemput itu juga pernah. Hanya saja sekali lagi kembali kayak tadi Bang. Masalah kita ini bukan masalah orang. Masalah ada di diri sendiri dari personal pengurus sendiri gitu. Sehingga ya itu salah satu yang saya rasa mudah-mudahan teman-teman pengurus ada menonton acara kita ini dan ini akan menjadi catatan. Karena itu sebenarnya ini ya tanda petiknya ya Bang ya yang saya lihat di kepengurusan pemuda ini bukan nggak ada solusi Bang, tetapi menjalankan solusi itu yang susah ya. Komitmennya itu bisa dibilang kurang gitu. Solusinya sudah ada, kayak misalnya kayak Abang tadi bilang ada ini salah satu. Dan kalau dijalankan saya yakin pasti sangat berdampak sekali gitu. Betul. Dari sisi dari sisi kuantitas ya untuk mendatangkan orang banyak beribadah. Bahkan saya bilang yang tadi juga ada pemikiran dari teman-teman pengurus bahwa yang satu arah saling menjemput gitu. Ya paling enggak kan kalau misalnya gangnya masuk terlalu jauh ya mungkin jalan ke depan gang nggak apa-apa lah. Itu kan tapi sampai di jalan besarnya bisa sama-sama. Iya betul. Pasti gitu. Nah cuma itu masih belum bisa direalisasikan. Itu solusi yang powerful, sangat powerful sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dibedah lagi gitu sama teman-teman pengurus lagi nanti. Memang sih istilahnya dalam suatu kepengurusan itu kita harus ada motor. Betul. Motor penggerak yang misalnya ya itu nggak perlu banyak 3 atau 5 orang aja. Sekarang sepeda motor Bang. Nah sepeda motor ya. Penggeraknya. Yang metik ya. Kalau dulu kan kaki kuat. Kaki ya kuat. Jalan terus. Sekarang nggak ada motor Bang, malas sekarang. Malas. Tinggal pesan Grab aja ya kan udah datang dijemput. Lebih dimudahkan sebenarnya ya. Tapi ya itulah ya karena kembali ke individunya ini lagi. Iya, fakta berbicara lain tuh. Iya betul. Apakah orang yang memang benar-benar ada kerinduan untuk pelayanan atau hanya sekedar mengisi kekosongan. Betul. Ya udah aku dari nggak ada kerjaan juga di rumah aku ikut aja lah ke ibadah hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi jadi rutinitas. Betul. Bukan sesuatu yang berisi kerinduan untuk Tuhan. Padahal ya Tuhan, aku yang kamu rindukan tuh aku kata Tuhan. Bukan rutinitas kamu itu yang kamu cari, istilahnya kayak gitu kan. Ya. Aku yang kamu cari. Makanya kan ada istilah engkau teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Tetapi hati kamu masih ada tirai. Iya. Sehingga aku tidak bisa masuk ke kamu. Iya. Kamu masih belum membuka tirai itu kan. Berarti pelayanan juga kan seperti itu. Betul. Kita teriak-teriak, tapi hanya role model. Tapi kita tidak membuka tirai. Show aja. Iya, show aja. Iya. Oke, baiklah bro. Tanpa terasa kita sudah cukup lama juga nih kita diskusinya. Semoga diskusi ini boleh menjadi pemicu ya
semangat bagi kawan-kawan pemuda di dalam pelayanan dan melayani, sehingga pemuda Epata dan remaja ini bisa bertumbuh dengan baik. Ya, amin. Dengan baik bisa boleh menjadi berkat Ya. bagi jemaat yang ada di sekitarnya, dan jangan apa istilahnya ya, jangan patah semangat ya, kata orang itu anak-anak muda. Oke, bro, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan kesan yang akan disampaikan kepada anak-anak muda khususnya nih. Oke. Pesan saya singkat saja. Karena anak-anak muda ini adalah identik dengan orang-orang kreatif, orang-orang bersemangat, dan orang-orang yang sangat memungkinkan untuk berinovasi. Sehingga pesan saya adalah apapun kesibukanmu, apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, pekerjaan sama pelayanan itu sama aja, bro. Ketika kita berpelayanan sebenarnya kita juga sedang bekerja. Betul. Ketika kita bekerja sebenarnya kita juga sedang berpelayanan. Betul. Maka intinya itu adalah sebenarnya ada di mindset dan motivasi kita. Kalau kita bekerja motivasinya untuk dunia, maka itu yang akan kita dapatkan. Kalau motivasi kita kebalikan untuk Tuhan, seperti yang Abang bilang tadi, cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Itu juga mindset. Mindset itu saja yang perlu kita tanamkan sebagai anak muda yang produktif. Saya pernah berkata kepada teman-teman di pemuda, saya bangga teman-teman sibuk bekerja. Itu membuktikan bahwa benar bahwa pemuda itu pemuda yang produktif. Nah, sekali lagi tinggal kembali kepada pribadi kita, pribadi teman-teman semua, pribadi saya sebagai pemuda. Motivasimu untuk apa? Adalah suatu kesalahan besar kalau kita motivasinya hanya untuk mengejar kesuksesan. Hanya berkata bahwa mungkin saya sukses, saya bisa bantu orang. Tapi motivasi kita satunya adalah hanya untuk Tuhan. Saya ingat salah satu ayat Alkitab kita dari Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23 sebenarnya. Untuk ayat 23-nya sendiri mengatakan bahwa kita lakukan saja sesuatu atau aktivitas itu dengan tulus untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita lakukan dengan tulus untuk Tuhan. Itu saja, baik itu pekerjaan maupun pelayanan. Jadi sama saja. Mungkin itu dari saya. Jadi kesibukan itu jangan menjadi kendala untuk bekerja. Karena saya yakini begini, Bang. Ini panjang jadinya. Jadi saya yakini gini, kita sibuk bekerja ketika kita motivasi kita adalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan punya waktu untuk persekutuan. Karena buat saya pribadi antara ilmu keduniawian dengan ilmu kerohanian batiniah kita itu harus lebih besar rohaninya daripada duniawinya. Karena jangan sampai kita diubahkan dari sini. Di dunia ini jangan sampai kita berubah. Jangan seperti dunia kan? Ya. Jadi kita tetap harus menjadi kerohanian kita harus lebih. Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain selain salah satu persekutuan. Dan doa pasti. Nah kalau doa itu kan nggak ada yang lihat, bro. Bang ya, nggak ada yang lihat karena kita sendiri. Nah tapi kalau persekutuan itu akan terlihat. Terlihat dalam artian bukan berarti kita mau show juga biar kelihatan ibadah gitu, nggak, bukan seperti itu. Tapi sekali lagi kembali kepada motivasi kita. Mungkin itu kita semua. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya di Secangkir Kopi Pagi edisi Sabtu 14 Mei tahun 2002. Jadi jadilah pemenang sebagai anak-anak muda di dalam pelayanan dan di ladang Tuhan. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita Multimedia GKI Epata Banjarmasin. Terima kasih. Saya Yohanes Rirehena dan saya John Peser dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.